Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Minggu 3 Desember 2023, hari Minggu Advent yang pertama. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di hari-hari ke depan kita semua tidak tahu. Yang pasti di depan kita akan semakin banyak tantangan dan peluang yang akan kita hadapi. Mungkin keuntungan, mungkin juga kegagalan. Mungkin kegembiraan, kesenangan, atau mungkin juga kesusahan dan kesedihan. Pendeknya semua masih mungkin. Tidak satu pun yang pasti. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak kita di Minggu Advent pertama ini dengan ajakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teks ini merupakan kesimpulan dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya tentang kedatangannya kembali pada akhir zaman. Saatnya tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh Bapa. Dari sebab itu murid-murid diperingati agar senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Berjaga-jaga berarti hidup dalam keadaan melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita, bagaikan seorang hamba yang menantikan kedatangan tuannya. Berjaga-jaga di sini sama dengan hidup dalam kesadaran sebagai seorang hamba yang diserahi tugas dan yang mau bertanggung jawab kepada tuannya. Kapanpun Tuhan datang, dia akan mendapati kita dalam keadaan siap atau setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga bisa kita lakukan pertama dengan tekun dalam doa, tekun dalam ekaristi. Inilah saatnya kita memperbaharui hidup kita yang mungkin agak malas dalam doa. Mungkin kita yang malas ke gereja untuk merayakan ekaristi. Kita perlu kembali ke jalan Tuhan dengan tekun dalam doa dan ekaristi. Advent mengajak kita untuk memperbaharui diri kita, untuk semakin setia dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, sehingga Natal nanti sungguh menjadi sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang indah. Kedua, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita, pikiran kita. Hati sebagai sumber dari semua perbuatan perkataan kita. Jadilah hati kita menjadi tempat kudus dan selalu memiliki motivasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadilah hati kita sesuatu yang indah, yang selalu memandang positif, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan lewat sesama kita. Jangan jadikan hati kita sarang kebencian, dendam, dan sarang penyamuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa Advent mengajak kita untuk hidup benar di mata Tuhan dan sesama. Mengajak kita agar menjadi hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Sehingga saat Tuhan datang, kita siap menerimanya dengan penuh sukacita. Maka jadilah masa Advent ini kesempatan yang indah. Teristimewa minggu pertama Advent ini
Kita memperbaharui diri kita, membangun komitmen bahwa selama masa Advent ini, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin menjaga hati saya sehingga saatnya saya menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.